Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meluncurkan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk menuntaskan masalah kemanusiaan di Gaza. Perwakilan dari berbagai negara pun menandatangani dokumen pendirian organisasi tersebut dan bergabung sebagai anggota termasuk Indonesia. Lantas strategiskah langkah Indonesia bergabung dengan organisasi besutan Trump ini? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah, apa kabar? Baik, ayo selamat malam. Oke, Prof, langsung saja kita tahu banyak sekali pihak yang mengatakan Trump ini membentuk Dewan Perdamaian sebagai pesaing dari PBB. Kalau kita lihat juga ini cukup sejalan dengan sikap Trump yang selama ini terus-menerus melontarkan kritik keras pada PBB. Saya ingin tahu analisa Anda, motif utama Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian apa menurut Anda, Prof? Kalau menurut saya motif dari Trump ini karena Trump ingin mengatakan bahwa dunia itu adalah aku adalah dunia. Artinya Trump lah yang akan mengatur segala sesuatu terkait dengan perdamaian di berbagai konflik yang ada di dunia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena di dalam pasal 3 ayat 1 dari Piagam Board of Peace disebutkan di situ bahwa Trump itu mempunyai dua kedudukan. Pertama, Trump sebagai pribadi yang merupakan chairman dari BOP ini, Board of Peace, dan Trump sebagai wakil dari Amerika Serikat. Kita tahu sebagai wakil dari Amerika Serikat, 3 tahun lagi mungkin Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tetapi meskipun dia tidak menjabat sebagai presiden, dia sebagai chairman dari Board of Peace ini, sebuah organisasi internasional menurut pasal 1, disebutkan bahwa dia yang bisa menyelesaikan berbagai konflik di dunia ini. Nah, ini yang menurut saya Trump ini mengikuti apa yang dinyatakan oleh Raja Louis ke-14 di Prancis yang mengatakan l'état c'est moi. Negara adalah aku adalah negara. Tapi sekarang Trump justru mengatakan bahwa le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Saya yang menentukan bahwa perdamaian itu seperti apa. Kalau kita lihat di dalam piagam BOP ini, Board of Peace ini, maka segala sesuatu chairman yang menentukan. Artinya apa? Kalau kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurusi masalah perdamaian dan itu dilakukan secara multilateral, kesepakatan antara negara-negara. Tetapi kalau ini tidak, ini ditentukan oleh Trump sebagai chairman dari Board of Peace. Ini yang menjadi persaingan, tetapi dunia, terutama negara-negara Eropa, sudah melihat bahwa ini bukan lagi yang disebut sebagai organisasi internasional yang basisnya adalah negara-negara punya kedaulatan dan mereka sepakat, tetapi sudah mengarah pada suatu kekaisaran atau kerajaan yang dibangun oleh Trump, di mana Trump adalah raja bagi seluruh negara-negara. Seperti itu. Oke, Prof. Hikmat, tapi saya penasaran sebagai guru besar hukum internasional, banyak negara yang masih mengkaji apakah sebenarnya pembuatan organisasi ini sesuai dengan hukum internasional. Nah, ini ingin saya kembalikan ke Anda. Menurut Anda ini memang sesuai dengan hukum internasional yang berjalan atau tidak? Tidak sesuai, karena begini, Board of Peace ini piagamnya dibuat secara unilateral oleh Amerika Serikat, oleh para pembantu Trump. Nah, kalau kita misalnya melihat berbagai organisasi internasional yang dibangun oleh masyarakat internasional, biasanya ada draft yang kemudian dinegosiasikan oleh banyak negara. Dan kemudian negara-negara ini akan membuat amandemen dan lain sebagainya yang tentu harus disepakati. Nanti kalau sudah disepakati, baru kemudian ini didirikan. Ya. Nah, kalau yang saya lihat prosedur dari pembuatan BOP ini, Board of Peace ini, adalah sepihak oleh Amerika Serikat dan negara-negara itu diundang oleh Trump. Jadi ada negara-negara yang memang diundang, ada yang tidak diundang, atau diundang, tapi kemudian oleh Trump secara sepihak bisa dikeluarkan, yaitu Kanada. Karena pernyataan dari Perdana Menteri Carney Kanada yang dianggap tidak sejalan dengan Presiden Trump sehingga dikeluarkan. Ada negara yang seperti Prancis, dia tidak mau bergabung, lalu Trump sudah mengancam akan saya kenakan 200% terhadap tarif 200% terhadap Prancis, komoditas-komoditas yang akan datang. Nah,
Artinya apa? Di sini bukan atas dasar kesukarelaan dari negara-negara, tetapi lebih Trump yang mengundang dan Trump yang bisa menentukan apakah diterima atau tidak diterima. Dan ini bukan katakanlah organisasi internasional yang pada umumnya, karena organisasi internasional pada umumnya itu harus didasarkan pada kesepakatan. Kenapa harus pada kesepakatan? Karena masing-masing negara punya kedaulatan. Nah, kalau ini tidak jadi sepihak, lalu dalam waktu yang sangat singkat, kita tahu bahwa piagamnya, kalau istilah Board of Peace-nya sudah banyak dibicarakan, tetapi piagamnya itu baru pada waktu para pemimpin yang diundang ada di Davos, lalu diminta mungkin oleh Trump untuk menandatangani. Dan bagi kita Indonesia, Bapak Presiden memang sudah tanda tangan, tetapi masih belum efektif karena di dalam pasal yang ada dalam piagam disebutkan bahwa kalau misalnya ada kebutuhan atau keharusan di suatu negara perlu untuk diratifikasi, maka harus diratifikasi. Nah, sekarang tentu piagam ini nantinya akan dibawa ke DPR untuk kemudian dibahas oleh DPR apakah memang ini sesuai dengan konstitusi kita, karena konstitusi kita mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia, bukan di tangan Trump. Oke. Ya, jadi kalau kita turut dalam apa namanya perdamaian dunia, ya tata tertib dunia itu dasarnya adalah karena rakyat kita, bukan karena ada seorang Trump yang bisa menentukan kamu boleh masuk atau tidak. Baik. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri pasal 3 yang mengatur tentang kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Karena kalau kita lihat di dalam BOP ini, Trump lah yang akan menentukan. Nah, kalau misalnya kita Indonesia punya saran-saran dan sebagainya, ya bisa aja didengar. Tapi hak untuk menentukan bisa atau tidak diputuskan itu ada di tangan Trump sebagai chairman, bukan sebagai presiden dari Amerika Serikat, tetapi sebagai chairman. Oke. Nah, ini yang menurut saya tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Baik, berarti dengan pernyataan Anda tadi ada kemungkinan Board of Peace ini akan menjadi dualisme dengan PBB atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini bisa jadi merupakan dualisme. Karena apa? Kalau saya membandingkan pasal 1 dari Piagam Board of Peace dengan pasal 24 dari Piagam PBB yang mengamanahkan ke Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian internasional dan keamanan internasional. Nah, Board of Peace juga seperti itu. Tetapi kalau misalnya di dalam PBB itu kan ada 15 negara yang menjadi anggota dari Dewan Keamanan PBB. Memang ada veto, tapi tidak pada orang, tetapi pada negara, dan itu juga 5 negara. Ada Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Tapi kalau saya lihat di Board of Peace, itu bisa ditentukan oleh satu orang saja, chairman. Nah, jadi seolah-olah ini sudah bersaing, tapi mekanismenya memang berbeda. Kalau misalnya di PBB itu pendekatan multilateralisme. Tapi kalau di dalam Board of Peace itu unilateralisme, tapi itu unilateral yang ditentukan oleh chairman dari Board of Peace. Oke, baik, Prof. Hikmah, saya ingin membahas lebih jauh mengenai peran Indonesia di sini, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace. Berikut ini. Kita harapkan setelah pembentukan Board of Peace ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu perbatasan Rafah akan segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan dan juga akan dibentuk semacam International Stabilization Force, tapi ini juga merupakan satu bagian dari proses yang dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Gaza. Sekali lagi, bagi kita solusi 2 negara yang real itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan.
Langsung saja saya ingin mendengar pendapat Anda, Prof. Hikmah. Anda setuju tidak kira-kira Board of Peace ini bisa melakukan atau bisa mewujudkan kemerdekaan di Palestina dan juga mewujudkan solusi dua negara? Saya terus terang ragukan dan cenderung saya mengatakan ini tidak mungkin Palestina itu akan menjadi sebuah negara yang merdeka ya, di samping didampingi oleh Israel, di samping Israel. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Memang tadi sudah ada pernyataan dari Bapak Menlu. Pertanyaan saya adalah apakah Bapak Menlu sudah mempelajari Board of Peace termasuk juga birokrasi yang ada di Kementerian Luar Negeri, apakah ini sudah sesuai dengan ide awal? Karena ide awalnya Board of Peace ini adalah untuk mengimplementasikan 20 poin proposal dari Trump. Nah, kalau saya lihat di piagam Board of Peace ini ternyata tidak hanya bicara soal yang ada di Palestina, tetapi untuk berbagai konflik di dunia. Itu pertama. Lalu yang kedua, itu ada badan pengurus, Board of Executive ya. Badan pengurus ini ternyata apa? Ditunjuk oleh chairman. Artinya ditunjuk oleh Trump. Dan sekarang sudah ditunjuk orang-orangnya. Nah, yang berikutnya adalah kemarin menantu dari Presiden Trump di dalam pertemuan awal dari Board of Peace sudah menunjukkan kepada para anggota bahwa ada master plan, gedung-gedung baru, gedung-gedung yang tinggi dan lain sebagainya yang akan dibuat di Gaza. Nah, pertanyaan bagi saya, kalau misalnya ini tidak dikonsultasikan dengan rakyat di Palestina, di Gaza, ini apakah nanti rakyat Palestina akan tercerabut dari akarnya? Karena gedung-gedung itu memang mewah. Mungkin untuk konteks Amerika Serikat mungkin bagus, tetapi belum tentu untuk di Gaza. Satu. Dan yang kedua, apa jaminannya bahwa rakyat Palestina bisa masuk ke wilayah yang sudah dibangun, kemudian bisa menempati rumah dan lain sebagainya dari yang dibangun itu. Kalau mereka misalnya dikenakan biaya yang sangat mahal, lalu kalau tidak bisa membayar, ya diserahkan ke siapapun yang akan mau membeli tanah tersebut atau apartemen tersebut. Nah, yang saya khawatirkan, kalau siapapun, jangan-jangan nanti warga Israel yang akan membeli. Nah, lalu kapan namanya rakyat Palestina ini akan mendapatkan kemerdekaannya? Itu yang saya khawatirkan, karena jangan-jangan ini cara sopan bagaimana Trump bisa mengeluarkan orang-orang Palestina di Gaza. Yang pertama adalah orang-orang Hamas, ya, Palestina yang berafiliasi dengan Hamas yang bisa dikeluarkan, dan kemudian ujung-ujungnya nanti rakyat Palestina pada umumnya. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ingat, di dalam Board of Peace ini, meskipun nanti 3 tahun Trump sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi dia menjadi chairman dari Board of Peace ini untuk memuluskan ini. Nah, ini yang saya tidak tahu apakah Bapak Menlu sudah melakukan kajian mendalam oleh stafnya dan lain sebagainya, pasal-pasalnya ini. Karena kalau misalnya saya berharap bahwa ada orang Indonesia yang bisa masuk di dalam badan pengurus begitu ya, untuk bisa memberikan warna gitu. Tapi ternyata apa? Semua ditunjuk oleh Presiden Trump, dan orang-orang Presiden Trump, ada Menlunya, ada Menteri Keuangannya dan lain sebagainya, bahkan menantunya juga yang masuk di dalam situ. Seperti itu. Oke, Prof, dari penjelasan Anda tadi dan melihat latar belakang Donald Trump sebagai pengusaha begitu ya, berarti bisa dipersepsikan bahwa sebenarnya ada unsur bisnis yang sangat kental di belakangnya. Nah, ini dia. Ini satu hal yang juga kita perlu cermati. Kalau misalnya memang di dalam Board of Peace itu dikatakan bagi negara-negara yang mau menjadi anggota permanen lebih dari 3 tahun, maka harus membayar minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi ini kan ada unsur bisnisnya. Memang bagi Trump, mungkin dia mengatakan Amerika Serikat tidak mau terbebani, atau Trump tidak mau terbebani untuk mengurus organisasi internasional ini, karena dia nggak mau keluar dari uangnya sendiri, atau misalnya pemerintah Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya segala sesuatu, misalnya pembangunan rekonstruksi dari Gaza ini ditentukan secara sepihak oleh badan pengurus, nah pertanyaannya adalah kontrak-kontrak yang lukratif, yang sangat menjanjikan ya secara finansial ini,
jatuhnya ke siapa? Apakah ke badan usaha milik negara di Indonesia? Karena BUMN karya kita banyak dan kita sudah standarnya juga sudah internasional karena mereka bisa membangun di negara-negara di Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan ini jatuhnya ke perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan itu pasti besar ini karena kita nggak bicara kota ya, kita IKN aja berapa triliun kita harus keluarkan. Ini kita bicara dalam konteks wilayah Gaza yang cukup luas gitu ya, untuk kemudian direkonstruksi. Dan kemudian yang ketiga, di dalam apa namanya pembangunan itu kan nanti ada biaya maintenance dan lain sebagainya, itu dapatnya dari mana? Dan itu biasanya akan sangat lukratif. Dan kita tahu latar belakang dari Trump ini kan beliau seorang kontraktor gitu ya, kontraktor besar di Amerika Serikat, dan saya yakin ada pikiran-pikiran ke arah sana. Seperti itu. Oke, Prof, menarik kalau misalkan harus membayar 1 miliar USD atau setara dengan 16,9 triliun rupiah, angka yang sangat besar pastinya. Menurut Anda, jika memang harus membayar iuran ini untuk menjadi anggota tetap, apakah sepadan atau masuk akal jika Indonesia harus membayarkan uang sejumlah ini? Kalau menurut saya tidak sepadan ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah membayar 16,9 triliun dan kita tahulah rakyat kita itu sangat berpihak pada rakyat Palestina. Rakyat kita, pemerintah kita menginginkan bahwa rakyat Palestina pada suatu hari mendapatkan kemerdekaan. Nah, dengan membayar 16,9 triliun, lalu kemudian ternyata Trump punya agendanya sendiri karena dia sebagai chairman dia bisa menentukan dan dia lebih berpihak kepada Israel. Artinya apa? Kita tidak bisa mempengaruhi kebijakan dengan 16,9 triliun itu. Yang kedua, kita juga tidak bisa membantu rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Ya, jadi ini yang kita harus lihat, kita harus kaji. Karena saya melihat bahwa Presiden Trump ini sangat dekat dengan pihak Israel dan mau melakukan apapun yang dikehendaki oleh Israel. Jadi saya khawatir bahwa ini hanya bungkus saja untuk kemudian Israel melanggengkan kekuasaannya. Karena permasalahan di Gaza bagi Israel itu adalah dia tidak bisa menguasai secara efektif. Ya, artinya kalau di tepi barat dia bisa menguasai, tentaranya ada di sana, polisi dan lain sebagainya ada di sana, bahkan dia bisa buat kebijakan yang diskriminatif terhadap orang-orang Palestina. Tapi kalau di Gaza tidak, dan masalahnya adalah adanya Hamas. Lalu kemudian ada pertentangan dari rakyat Palestina yang lebih militan daripada mungkin di tepi barat. Nah, sekarang kalau misalnya direkonstruksi, dibangun ulang dan kemudian nantinya katakanlah rakyat Palestina yang bisa mendiami di situ kemudian dinabubukkan dengan berbagai fasilitas. Saya khawatir apa bedanya dengan katakanlah keadaan yang sekarang ada di tepi barat. Semua ya baik-baik saja gitu ya, tapi dikendalikan oleh Israel. Jangan-jangan ini merupakan upaya bagaimana Israel bisa mengendalikan Gaza yang selama ini mereka tidak bisa melakukan itu. Itu yang harusnya menjadi hal-hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah kita. Dan ini masih belum terlambat sekali lagi karena ini harus disampaikan kepada DPR ya, menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedaulatan, masalah politik internasional, dan kemudian juga masalah yang membentuk norma baru. Karena menurut saya BOP ini, Board of Peace ini merupakan norma baru yang sebelumnya tidak dikenal karena adanya chairman yang sangat tinggi sekali, seolah-olah dia di atas dunia. Itu harus menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional harus dikonsultasikan ke DPR. Oke, terakhir Prof. Hikmah, saya ingin tahu ini salah satu kritik yang paling banyak muncul juga mengenai susunan anggota Dewan Eksekutif dari BOP sendiri. Itu tidak ada memasukkan unsur warga Palestina, tapi di dalamnya justru ada Tony Blair. Kita tahu ini adalah ex-Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya di tahun 2003 mendukung invasi Irak. Ini kan track recordnya berarti sangat kontroversial di Timur Tengah. Bagaimana Anda melihat susunan dari Dewan Eksekutif ini? Ya, itu yang saya kritik juga. Jadi susunan itu ditentukan secara sepihak oleh Presiden Trump sebagai chairman. Yang kedua adalah ternyata susunan itu
juga tidak imbang sebenarnya. Memang dimasukkanlah dari ada Turki dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, ini tapi kan di situ ada Tony Blair, di situ ada Jared Kushner yang merupakan menantu dari Trump yang sangat dekat dengan Israel, gitu ya. Dan dia seorang Yahudi sebenarnya. Dan kemudian ada Steve Witkoff yang selama ini menjadi utusan khusus Presiden Trump untuk masalah di Timur Tengah, khususnya antara Israel dengan Palestina ini. Nah, jadi kalau menurut saya ini juga kita harus perhatikan baik-baik, ya, jangan sampai kemudian ada banyak keuntungan komersial yang didapat dari Board of Peace ini, lalu kemudian apa namanya Dewan Eksekutif ini akan tunduk pada chairman dan kita tidak punya kendali dan ya tentunya mereka-mereka yang ada di dalam apa namanya badan pengurus ini sebenarnya menurut saya sangat Trump lah gitu ya. Maka saya kemarin-kemarin ini mengusulkan kita harus punya perwakilan di situ. Tapi kalau misalnya katakanlah Trump mengatakan, oke, Indonesia boleh kamu punya perwakilan, tapi syaratnya adalah kamu harus menjadi anggota permanen yang harus membayar 16,9 triliun. Karena hari ini Menlu mengatakan bahwa kita tidak punya kewajiban untuk membayar karena mungkin baru untuk 3 tahun saja gitu ya. Tapi kalau misalnya Trump mengatakan boleh masuk tapi 16,9 triliun. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari piagam segala sesuatu akan ditentukan oleh Trump sebagai chairman. Ya, kalau menurut saya terus terang walaupun kita ada orang kita di Dewan Eksekutif atau Badan Pengurus ini, mereka-mereka tidak akan bisa berbuat banyak karena apapun ide bagus dari mereka itu akan untuk rakyat Palestina tentunya itu akan segera diveto oleh Presiden Trump sebagai chairman. Oke, kita akan tunggu apakah tepat, apakah strategis keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace ini dan apakah betul-betul akan berdampak langsung bagi perdamaian di Gaza, kita akan lihat. Terima kasih atas analisa Anda, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Hikmah, sehat selalu. Selamat malam, Ayu. Terima kasih.